Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Ini adalah Realme Pad Mini. Dan ini adalah tablet yang mudah banget gue rekomendasikan di harga 2 jutaan kalau emang lo lagi mencari tablet dengan harga segitu. So worth it itu? Iya, so worth it itu. Yuk kita obrolin lebih jauh. Sebelum kita kemana-mana, izinkan gue cerita dulu kalau tablet ini memang diberikan oleh Realme Indonesia ke gue untuk gue pakai, gue coba. Dan untuk gue kemudian bikin videonya, gue beropini gitu ya. Tapi opini gue nggak diatur, gue pun tidak dikirimi spec sheet dan segala macamnya. Jadi bener-bener ini pure hasil uji coba gue lah, main-main sama si Realme Pad Mini ini. Kenapa sangat mudah untuk gue merekomendasikan tablet ini dan juga bisa dibilang ini menjadi satu buah gadget yang worth it? Karena emang dipikirkan sekali oleh Realme secara software dan juga hardware-nya, jadi bisa berjalan dengan sangat smooth dan juga mulus gitu ya. Di harga 2 jutaan dengan chipset hanya tanda kutip Uni SoC T616, harusnya tablet ini di atas kertas itu berjalan dengan lelet dan segala macamnya. Tapi experience-nya rata-rata tidak seperti itu. Kok bisa begitu? Jawabannya simple. Realme benar-benar berhati-hati dalam menaruh software yang ada di tablet ini. Oke, kita ngomongin dari sisi spesifikasi, dari hardware-nya dulu. Out of the box yang gue pegang ini adalah Realme Pad Mini versi Wi-Fi only. SoC-nya dia menggunakan Uni SoC T616. RAM-nya hanya 4GB dengan storage 64GB. Untuk yang peduli dengan jenis storage-nya, dia menggunakan UFS 2.1. Ukuran layarnya 8,7 inci dengan besaran baterai 6400 mAh. Sudah support fast charging up to 18 watt. Untuk speakernya dia sudah stereo. Kamera depan itu 5 megapiksel, kamera belakang 8 megapiksel. Ini adalah sebuah tablet yang bisa dibilang ya fun to have, fun to use, bukan yang berlimpah dengan spesifikasi dan juga fitur-fitur mewah. Bahkan begitu lo unbox dan juga lo nyalain, lo mungkin akan kaget ya menerima sebuah kenyataan, loh kok start screen-nya seperti ini? Pas lo coba setting segala macam, loh kok bentukannya seperti ini? Katanya Realme UI Pad, kok lebih kayak pure Android? Jujur gue juga nggak ngerti ya, apakah kedepannya emang Realme UI untuk tablet akan seperti ini? Atau ini adalah satu buah UI yang memang sengaja disematkan sama Realme ke Realme Pad Mini karena ya kemampuan hardware-nya tadi yang bisa dibilang bukan yang paling mewah dan juga bukan yang paling tinggi. Yang digunakan namanya adalah Realme UI R untuk di Realme Pad Mini ini. Realme UI R ini sendiri gue cari-cari informasinya di internet, pada dasarnya adalah kayak semacam pure Android yang dipoles dikit-dikit lah oleh Realme. Saking dipolesnya dikit-dikit, gue nggak tahu perbedaan utamanya antara yang bener-bener pure Android dengan yang Realme UI R ini, perbedaan signifikannya di sebelah mana. Tapi buat lo yang terbiasa dengan Realme UI 2 atau Realme UI 3 mungkin agak kaget gitu ya ngeliat loh kok ini bentukannya begini aja. Begitu lo coba explore, bener-bener ini tidak ada aplikasi luar yang terinstall, bener-bener kayak bawaan Google aja gitu. Apa adanya banget. Dan emang sangat mudah meremehkan Realme Pad Mini kalau misalnya lo hanya menilai dari look aja, apalagi dari bagian softwarenya. Wah, kayaknya ini low level tablet banget dan kayaknya nggak akan bisa gue pakai ngapa-ngapain. Wajar, karena emang akhirnya look dan juga fashion statement bukan menjadi bagian utamanya dari si Realme Pad Mini. Tapi begitu lo coba masukin beberapa data-data lo, account lo, dan lo mulai mencoba mengoperasikannya, inilah saat dimana lo akan mulai merasakan, oh ternyata smooth-smooth aja ya. Emang karena experience hariannya se-smooth itu, scrolling-scrolling nyaman, lo pindah-pindah aplikasi nyaman, gue tidak merasakan sesuatu yang lagi. Terus lo multitasking, iya, animasinya juga bukan yang paling smooth gitu ya. Agak seperti choppy, tapi ya balik lagi hitungannya lancar. Terus gue coba desain sedikit juga hitungannya aman-aman aja gitu ya. Bahkan di saat gue coba, gue sengaja nih pas launchingnya si Realme Pad ini, terus ada sesi kayak round table media atau press conference gitu. Gue sengaja loginnya gue masuknya menggunakan si Realme Pad Mini ini. Dan di situ gue ngerasa untuk kamera depannya dipakai zooman juga udah oke. Penerimaan suaranya juga enak-enak aja. Jadi bener-bener satu buah device yang berjalan dengan maksimal aja gitu ya, perpaduan antara software dan juga hardware-nya. Wah, ini bahasa ini keluar banyak banget di video ini ya.
Kalau lo emang mungkin tipikalnya power user, pengen nyari skor yang besar secara Antutu, Geekbench, dan segala macamnya, clear si Realme Pad ini bukan buat lo lah, karena lo bisa ngeliat sendiri sekarang. Secara skor Antutu dan juga secara skor Geekbench itu bukan yang paling tinggi. Tapi kalau lo adalah seseorang yang emang pengen merasakan experience harian dengan satu buah tablet yang harganya tidak terlalu mahal tapi smooth, ini bisa menjadi salah satu device-nya. Lo pengen baca, lo pengen ngetik-ngetik, lo pengen apalagi mungkin Zoom call dan segala macamnya. Walaupun beberapa aktivitas sekarang udah normal, tapi mungkin lo pengen memperbaharui tablet yang ada di rumah karena dianggap sudah mulai tidak capable, tapi bukan tablet yang serius-serius banget gitu ya, yang bentuknya masih bisa dipakai kerja tapi juga fun to use dan simple. Ini bisa menjadi alternatifnya. Sangat mudah merekomendasikan sekali lagi si Realme Pad Mini ini yang varian 464 ya, yang gue coba. Pertanyaannya adalah mungkin jatuhnya akhirnya kalau gue pengen main game gimana, Vic? Di saat gue coba main Call of Duty Mobile menggunakan si Realme Pad Mini ini, walaupun memang secara grafik dan juga secara FPS-nya bukan yang paling tinggi, jatuhnya masih di bagian mid-mid aja gitu ya. Ini berjalan dengan smooth tanpa masalah sama sekali. Yang mengejutkan mungkin emang untuk bagian touchscreen ya, hitungannya cukup responsif. Tapi ini untuk gue ya, yang bener-bener main game itu hanya untuk mencoba device, casual gamer, bukan orang-orang yang perlu titik kritis gitu ya, karena untuk tanding dan semua segala macamnya. Nah, tapi kalau ada satu hal yang menurut gue emang mungkin bisa diimprove di iterasi berikutnya gitu dari si Realme Pad Mini, ini adalah bagian layarnya. Layarnya sebenarnya sih nggak ada masalah dengan ukuran 8,7 inchinya, tapi memang resolusinya yang HD Plus ini agak rumit ya. Kalau orang-orang bilang, oh ya dipakai nonton sebenarnya dari jauh masih aman-aman aja kok, Vic, masih kelihatan oke-oke aja. Ya, jatuhnya iya kalau lo terbiasa dengan layar HD. Tapi kalau lo terbiasa dengan layar FHD 1080 ke atas minimal gitu ya, lo akan bisa melihat beberapa parts itu lumayan pixelated. Pas lagi ngetik aja kelihatan agak pixelated. Terus untuk bagian apa namanya, pas nonton video lo bisa ngeliat mungkin di bagian pinggir-pinggir muka aja bukan yang paling tajam dan segala macamnya. Tapi di sini pun gue sebenarnya mau protes terlalu banyak atau terlalu kekeh pun juga tidak pada tempatnya menurut gue ya, karena secara harga emang dia ini udah sangat terjangkau, mengingat di tahun 2022 harga-harga gadget itu lumayan tinggi gitu. Dan this is actually a really good device di kelasannya. Oh, untuk yang bertanya performa baterai, jujur gue belum sempat ngetes baterai sampai sebegitunya. Tapi dari pertama kali gue megang sampai akhirnya baterainya itu berada di posisi yang cukup rendah, 15% kalau gue nggak salah ingat, itu bertahan up to 4 hari dengan screen on time ada di angka sekitar 3 jam lebih. Dan untuk nge-charge sendiri tentu 18 watt di 6400 mAh bukan yang paling cepat, tapi dengan penggunaan baterainya sendiri yang hitungannya cukup hemat, tentu ya nggak ada masalah lah. Nah, by the end of the day, tentu seperti tadi di depan gue udah bilang kalau tablet ini worth it. Dan kalau misalnya kepikiran pengen beli satu buah tablet di harga 2 jutaan, sangat mudah untuk gue merekomendasikan si Realme Pad Mini ini. Nah, satu hal yang mungkin harus lo consider di saat lo pengen beli si Realme Pad Mini ini adalah apakah lo pengen beli yang varian 332 atau yang 464. Gue hanya bisa mewakili ngomongin device ini dari sisi yang 464 karena itu yang gue coba. Dan juga mungkin yang harus lo pertimbangkan lagi, apakah lo emang perlu yang cellular version atau lo cukup membeli yang wifi aja. Tapi ini balik ke masalah penggunaan orang masing-masing lah. Lo lebih prefer yang seperti apa. Lagi-lagi bisa cerita ini adalah barang yang sangat worth it, tapi itu menurut gue. Kalau menurut lo gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!